Anak-anak Soviet ini tidur siang di tengah hamparan salju yang dingin. Di bulan-bulan musim dingin, Rusia menjadi negara yang paling banyak saljunya. Bahkan, di bulan-bulan hangat pun, Rusia tetap beriklim dingin karena letaknya yang begitu dekat dengan lingkaran Arktik. Lalu, apakah Anda membayangkan orang-orang Rusia akan tetap tinggal di dalam rumah sepanjang waktu di tempat yang begitu dingin? Di Uni Soviet, yang sekarang disebut Rusia, ada praktik yang mungkin menurut Anda tidak masuk akal. Itu dilakukan pada tahun 1950-an dan 1970-an, membuat anak-anak kecil tidur di luar untuk mendapatkan udara segar dan sinar matahari. Bahkan, ketika musim dingin pun, anak-anak tidur siang di luar di tengah salju juga. Meski terdengar aneh, namun ini menjadi praktik yang tersebar luas di Soviet ketika itu. Lalu, mengapa orang-orang Soviet membiarkan anak-anak mereka tidur siang di tengah salju? Pergeseran pemikiran Soviet untuk menjadikan udara segar sebagai bagian dari rutinitas taman kanak-kanak untuk anak-anak berasal dari bagaimana SAR mereka dibesarkan. Ketika keluarga SAR memerintah, Romanov pertama jarang keluar dari tempat tinggal mereka untuk menghirup udara segar. Karena kurangnya paparan udara segar dan sinar matahari, keluarga Romanov tumbuh dengan sistem kekebalan yang lemah. Oleh karena itu, mereka menderita kesehatan yang buruk sepanjang hidup mereka. Warga sipil memperhatikan hal ini dan melihat bahwa kurangnya sinar matahari, aktivitas dan udara segar menyebabkan penurunan kesehatan di kalangan anak-anak dan orang dewasa. Pada tahun 1930-an, orang-orang Soviet memerangi epidemi dengan berbagai pengobatan vaksinasi. Namun, perjuangan melawan tuberkulosis hanya dimenangkan dengan kebersihan dan perubahan gaya hidup setiap hari. Orang-orang Soviet tahu bahwa generasi berikutnya harus tumbuh dengan paru-paru dan sistem pernafasan yang kuat untuk mencegah munculnya kembali epidemi. Oleh karena itu, mereka mulai berlatih mengekspos anak-anak mereka ke udara segar dan aktivitas di luar ruangan. Ini dilakukan mulai dari anak-anak tingkat TK dan anak-anak itu ditinggalkan di luar untuk memperkuat sistem kekebalan mereka. Mereka yang hidup pada era 1950 dan 1960-an menceritakan bagaimana mereka biasa tidur di beranda terbuka, bahkan di bulan-bulan musim dingin. Bukan hanya itu, anak-anak juga dibawa keluar dan didorong untuk bermain di luar pada waktu yang lain. Praktik ini memungkinkan mereka untuk menyerap sinar matahari dan vitamin D, serta membangun kekebalan terhadap beberapa patogen alami yang terbawa udara. Anak-anak tidak pernah berpakaian berlebihan karena kedinginan. Mereka berpakaian hangat, tetapi tidak pernah terlalu terlindungi dari hawa dingin. Dan ini rupanya justru membantu dalam membangun toleransi alami mereka terhadap suhu dan dingin di sekitar mereka. Praktik-praktik ini diyakini dapat menyesuaikan anak-anak dengan lingkungan alam tempat mereka tinggal. Semua praktik ini berfokus pada membangun kekebalan alami mereka, sehingga anak-anak hanya mengenakan mantel musim dingin ketika suhu turun di bawah minus 4 derajat Celcius. Praktik mengajak anak-anak keluar untuk tidur siang begitu lazim, termasuk anak-anak yang belum bisa berjalan, mereka digendong keluar dan diselibungi selimut hangat untuk tidur siang. Beranda dan kamar semi terbuka seperti itu dipanaskan dengan tungku kayu bakar untuk menahan hawa dingin yang paling parah. Praktik ini berlanjut bahkan sampai 1970-an dan 1980-an. Mereka yang masih anak-anak ketika tahun 70-an dan 80-an ingat pernah diajak jalan-jalan hanya dengan pakaian dalam yang dicuci dengan air beku dari selang. Banyak dari anak-anak yang tidak menikmati pengalaman ini dan membuat ulah, apalagi kantong tidur yang dibuat untuk tidur siang sangat sempit. Saat ini, ada banyak aktivitas luar ruangan yang terus dilakukan oleh anak-anak Rusia. Namun, tidur di salju dengan suhu di bawah 0 derajat tidak lagi menjadi tren. Mungkin ada beberapa kebenaran tentang manfaat kesehatan dari mengekspos anak-anak ke alam bebas sejak usia muda. Tetapi, bila saat ini dilakukan, banyak yang meyakini bahwa mengekspos mereka pada suhu di bawah 0 malahan menyebabkan lebih banyak masalah daripada sebaliknya.